warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Naimah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum menginjak ke penjelasan yang lebih lanjut, sebaiknya kita harus tahu apa sih COVID itu. COVID merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga ke infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali menjangkiti kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019. Setelah itu, virus ini berkembang dengan cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk ke Indonesia dalam beberapa bulan saja. Pada awal pandemi COVID-19 di Indonesia, masyarakat mulai merasa panik, sehingga mereka melakukan hal-hal yang berlebihan seperti dalam berbelanja kebutuhan medis, serta kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga timbullah panic buying dalam lingkungan masyarakat di Indonesia. Namun, berlambat laun, kepanikan tersebut mulai teratasi dengan menjadinya kebiasaan di kehidupan masyarakat akan pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka mulai terbiasa dalam bersinggungan dengan COVID-19 ini. Menurut data yang telah dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah terkonfirmasi positif hingga 7 Januari 2021 terdapat 788.402 orang dengan jumlah kematian 23.296 orang. Dari kedua data yang telah disajikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 3%. Case fatality rate adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Sedangkan kasus terkonfirmasi secara global per tanggal 7 Januari 2021 terdapat 87.364.576 orang. Sedangkan jumlah kematiannya terdapat 1.886.603 orang. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan penyakit COVID-19 ini, karena akan bisa berakibat fatal bila penyakit ini menjangkiti orang yang telah usia lanjut, ibu hamil, perokok, dan penderita penyakit tertentu. Adapun gejala-gejala yang harus kita waspadai untuk dapat mengatasi penyakit ini secara cepat dan tepat antara lain, gejala umum dari penyakit ini menyerupai dengan gejala flu, antara lain demam tinggi, batuk kering, pilek, serta sakit tenggorokan. Selain itu, dapat disertai dengan nyeri dada, nyeri otot, mual, muntah, hilangnya rasa pembau dan pengecap, kepala pusing, serta kemampuan dalam berbicara juga menurun. Apabila kita merasakan gejala dari COVID-19 ini, terutama dalam 2 minggu terakhir ketika kita bepergian ke daerah yang terjangkit, hendaknya kita melakukan isolasi mandiri. Jika kita tidak merasakan gejala apapun, maka kita tidak perlu ke rumah sakit, cukup tinggal di dalam rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain.
Jika gejala yang dirasakan berat, segera hubungi dokter agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Meskipun penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini relatif cepat dalam penyebarannya, namun penyakit ini masih tetap bisa disembuhkan dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan WHO. Serta jika mulai terjangkit oleh virus ini, akan segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan yang secara intensif. Adapun protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam semboyan ingat pesan ibu antara lain 1. Memakai masker, 2. Selalu menjaga jarak, 3. Mencuci tangan. Protokol kesehatan ini harus selalu dilakukan oleh setiap orang, baik hendak bepergian maupun setelah bepergian, agar menjaga keselamatan kita bersama dari penyebaran COVID-19 ini. Protokol kesehatan COVID-19 ini hendaknya selalu ditaati oleh setiap orang untuk proses memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan mengingat proses penularan dari COVID-19 ini dapat melalui cara-cara berikut. Yang pertama, melalui percikan droplet yang keluar saat penderita COVID-19 ini bersin ataupun batuk. Yang kedua, memegang mata, mulut, maupun hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang tanpa sengaja terkena droplet dari penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak yang kurang dari 1,5 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan membiasakan diri untuk hidup sehat, seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, berjemur, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya berharap kita semua selalu diberikan perlindungan dari Tuhan agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit virus COVID-19 ini. Sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!